النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, sidang salat subuh yang sama-sama mengharapkan maghfirah, ridho, berkah, rahmat serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, saya mengajak kepada hadirin wal hadirat semua, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua, terutama nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala diberikannya kesempatan pada kita untuk menghirup udara Ramadan di tanggal 18 ini. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan amal siam kita, amalia Ramadan kita yang lain, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan memperberat timbangan amal kebajikan kita nanti di akhirat. Dan kita pun berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita bisa menuntaskan sampai di penghujungnya, sampai kita bisa menghadiri di pagi inaugurasi penyematan selendang takwa kita untuk bekal mengarungi samudera kehidupan di 11 bulan yang akan datang. Salawat beserta salam semoga tercurah pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat beserta salam ini Allah sampaikan pula pada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada seluruh pengikut setianya hingga akhir zaman. Insya Allah termasuk kepada kita semua selaku umatnya yang senantiasa mendambakan syafaatnya nanti di yaumil akhir, tatkala tidak ada syafaat kecuali syafaat dari beliau atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, sidang Jumat, sidang salat subuh rahimakumullah. Pagi ini alhamdulillah dengan izin Allah, saya diberikan kesempatan oleh pengurus DKM untuk menggantikan badal yang harusnya mengisi. Mudah-mudahan beliau juga memiliki aktivitas yang mungkin lebih bisa bermanfaat bagi diri dan umatnya. Dan saya pun berdiri di sini mudah-mudahan juga bisa memberikan manfaat kepada saya secara pribadi dan juga hadirin wal hadirat rahimakumullah. Apa tema yang akan disampaikan? Ya, karena masih dekat-dekat, baru saja 17 Ramadan kita lalui. Di situ ada luar biasa satu malam, satu hari 17 Ramadan adalah diturunkannya Al-Quran. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, berbicara tentang Al-Quran, salah satu nama dari Al-Quran itu adalah Al-Karim, dan kita bisa menyebutnya dengan Al-Quranul Karim atau Al-Quranul Majid, artinya Al-Quran yang mulia. Kenapa disebut Al-Quran itu adalah mulia? Ini mengisyaratkan bahwa siapapun, apapun yang bersama Al-Quran, maka Allah akan memuliakannya. Di antaranya malaikat Jibril diberi gelar Ruhul Amin, Sayyidul Malaikah, pemimpinnya para malaikat. Karena apa? Karena malaikat Jibril mendapatkan tugas dari Allah untuk menyampaikan wahyu, yakni Al-Quran. Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling mulia. Karena apa? Karena beliau mendapatkan Al-Quran, menerima wahyu Al-Quran, sehingga beliau adalah khatamun nabiyyin wal mursalin, pamungkas para nabi dan para rasul. Kemudian ada dua tempat yang dikenal dengan Haramain, yakni
Mekah dan Madinah, dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kedua tempat itu adalah tempatnya turunnya Al-Qur'an. Kemudian 1 bulan di antara 12 bulan yang lain, yakni Ramadan. Kenapa Ramadan dikatakan sebagai bulan yang mulia, bulan yang agung? Karena di bulan Ramadan itulah diturunkannya Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Hadirin wal hadirat sedang salat subuh rahimakumullah. Kemudian Allah berfirman di dalam surat Al-Hijr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an. Adz-dzikr ini nama lain dari Al-Qur'an, yaitu Adz-dzikr. Adz-dzikra yakni Al-Qur'an. Wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami yang menjaganya. Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya ini menggunakan kata nahnu. Satu maknanya adalah li ta'zim, yaitu mengagungkan. Bahwa nama kami di situ Allah Maha Agung, Allah Maha Besar, Allah Maha segalanya. Allah lah yang menciptakan langit bumi beserta isinya, termasuk kita semua. Dan apa segala sesuatu itu sepi dari kekurangan, sepi dari keterbatasan. Maha sempurna Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata nahnu di sini juga memiliki unsur yang lain. Artinya Allah melibatkan yang lain. Nuzul, turunnya Al-Qur'an ini melibatkan yang lain. Di antaranya adalah malaikat Jibril, yakni menurunkan Al-Qur'an. Menurunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti melibatkan malaikat Jibril. Nabi Muhammad kepada para sahabatnya. Para sahabat menurunkan kepada para tabi'innya, tabi'in, pada para alim ulama, dan sampai ke Kapuk Taman Permai. Dan alhamdulillah kita bisa merasakan turunnya Al-Qur'an. Ini luar biasa. Al-Qur'an ini, kata kesepakatan ulama, adalah salah satu mukjizat al-mu'jizatul kubra, mukjizat yang terbesar. Mukjizat Nabi Muhammad itu diantaranya bisa memancarkan air bersih dari jemarinya. Dan juga Nabi Muhammad mukjizatnya adalah bisa membelah bulan. Tapi perlu diketahui, selain Al-Quran, mukjizat itu hanya bisa dilihat, bisa dirasakan sama hidup dengan baginda Rasulullah SAW. Tapi Al-Quran, walaupun Rasulullah sudah meninggal 14 abad yang lalu, tapi Al-Quran masih kita bisa lihat, Al-Quran masih bisa kita rasakan. Inilah mukjizat kubra. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, inilah melibatkan dalam proses turunnya. Wa inna lahu lahafidun, dan sesungguhnya kamilah yang akan menjaga. Menggunakan kata nahnu juga, menggunakan kata kami juga. Allah pasti dengan kekuasaannya bisa menjaga Al-Quran. Tapi kenapa menggunakan kata nahnu? Melibatkan siapa yang terlibat di sini? Tentunya para hufad, para penghafal Quran. Subhanallah. Inilah proses penurunan dan penjagaan Al-Quran. Perlu kita ketahui, kalau kita melihat ke belakang secara historis, Barat ketika invasi ke negeri-negeri Islam, mengumpulkan Al-Quran, Islam yang satu ke negeri Islam yang lainnya, dikumpulkan Al-Quran, kemudian dibakar Al-Quran itu. Karena orang Barat paham kebangkitan Islam itu akan muncul tatkala umatnya berinteraksi dengan Al-Quran. Maka satu-satunya cara adalah membumi hanguskan Al-Quran. Tapi apa yang terjadi? Ternyata ketika Al-Quran itu dibakar, tapi kemudian dicetak lagi Al-Quran yang baru. Karena ternyata
Al-Quran itu tidak hur, tapi fisudur. Tidak hanya dalam lembaran-lembaran, tapi juga Al-Quran ada di dalam dada umat Islam. Dihafal. Luar biasa. Apakah orang barat itu menyerah dengan kondisi seperti ini? Ternyata tidak puas. Maka serangan berikutnya adalah invasi dengan serangan Ghazwul Fikr, serangan urat syarat, serangan pemikiran. Bagaimana menjauhkan itu? Dengan munculnya Israqiyah, terus mengkaji untuk menggali, mengetahui kelemahan-kelemahan Al-Quran. Di antaranya ketemu dalam satu surat, dalam satu ayat di dalam surat Al-Ankabut. Ada di dalam surat Al-Ankabut. Di sini Al-Ankabut itu artinya adalah laba-laba. Para mufasir ketika menafsiri ayat ini, ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina takhudhu min dunillahi awliya'a kamathalil ankabut ittakhadat baita wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah itu diibaratkan lebah yang membuat sarang, membuat rumah. Bukan lebah tapi laba-laba. Selemah-lemah rumah adalah rumahnya laba-laba, jika kalian mengetahui kata Allah. Ini luar biasa. Para mufasir ayat ini itu sesuai dengan kondisi yang ada. Ya, diibaratkan orang yang mengambil pelindung selain Allah itu diibaratkan selemah-lemahnya ya rumah, yakni rumah laba-laba. Kita lihat rumah laba-laba itu seperti apa? Dia masih terkena panas, dia masih terkena hujan. Dan kita lihat sendiri laba-laba itu seperti apa rumahnya. Tapi belakangan ini ditemukan oleh ilmuwan. Ini diceritakan oleh Syekh Muhammad Awal. Beliau adalah direktur Zaitun Dawa Institute di Seattle, Amerika Serikat, mengkaji tentang hewan, ya. Antaranya adalah ilmuwan dari Jerman, kurang dari 50 tahun mengkaji tentang hewan, di antaranya the spider, laba-laba. Ternyata laba-laba ini ya insinyur, bagaimana itu bisa mengkonstruksi sarang yang begitu rumitnya dari kelenjar yang ada, yang keluar dari tubuhnya itu, sutra yang keluar dari tubuhnya itu luar biasa. Itu ukurannya katanya 1 mm. Dan kekuatannya itu bisa lebih dari 5 kali tali baja yang seukuran dengan itu. Ternyata lebih kuat. Dan kita kata laba-laba itu ternyata jumlahnya sampai 2000-an. Ada yang besar, ada yang sebesar telapak tangan, ada yang lebih besar lagi. Namanya misalnya Giza. Giza ini laba-laba yang besar. Nah, sekali menangkap itu bisa mengangkat ayam atau anak-anak domba yang baru lahir, dan tidak bisa lepas dari perangkapnya itu. Ini luar biasa. Katanya dalam Al-Quran, auhanal buyut al-ankabut, baitul ankabut. Selemah-lemahnya rumah adalah rumahnya laba-laba. Nah, ternyata penasaran ilmuwan itu kemudian mengkaji terus. Ternyata di sana makna lemah, rapuh itu bisa dimaknai dengan horrible katanya. Horrible itu adalah kengerian, kejijikan secara fisik maupun secara mental.
Mengapa ngeri? Pertama, laba-laba betina yang ukurannya 2-3 kali laba-laba pejantan. Ketika laba-laba pejantan itu mengawini laba-laba betina, setelah mengawini itu dibunuh, dimakan oleh laba-laba betina. Itu prosentasenya 58-68% akan termakan. Dan pejantan itu rela mengorbankan demikian. Kalau bahasa agama ada sunnatullah gitu. Kenapa rela? Ternyata di dalam tubuh pejantan itu ada satu nutrisi yang bagus, yang akan membuat telur itu berukuran baik dan akan menetaskan anak yang sehat dan cantik katanya. Itu seperti itu. Ini betina memakan pejantan. Kalau bahasa manusia, istri memakan suami. Mengerikan sekali. Kemudian yang kedua, kenapa horrible, auhan? Yang kedua, ketika 2 pekan setelah menetas itu, telur itu menetas, kondisi betina itu lemah. Yang namanya udah lemah, ini ingin makan. Kalau meninggalkan anak-anaknya, ini khawatir kembali nanti anak-anaknya dimakan. Maka rasa lapar itu, untuk memenuhi rasa lapar itu, sang betina memakan sebagian anak-anaknya itu. Ketika anak-anaknya mau pergi, ditangkapnya. Ini kengerian yang kedua. Induknya memakan sebagian anak-anaknya itu. Ibu memakan anak-anaknya. Ini auhanal buyut labaitul ankabut. Sengeri-ngerinya, serapu-rapunya, selemah-lemahnya, rumah adalah rumah laba-laba. Kemudian yang berikutnya, ketika laba-laba muda itu terus bertahan hidup, nah, laba-laba muda yang kuat akan memangsa laba-laba muda yang lemah. Jadi ini kakak beradik saling memangsa untuk bertahan hidup. Itu yang ketiga. Ini yang lebih mengerikan lagi. Ketika satu saat tertentu induknya itu mengeluarkan semacam aura, semacam gas. Gas itu ditangkap seakan-akan mengucapkan, datanglah kepadaku dan makanlah aku. Maka ketika sang induk itu mengeluarkan gas itu, maka laba-laba muda itu datang dan langsung memangsa induknya. Anak memakan ibunya. Dalam bahasa sains itu disebut dengan matrilfagi, yakni anak memakan induknya dalam rangka untuk bertahan hidup. Ini ternyata kajian ilmu pengetahuan yang membuktikan kebenaran Al-Quran. Inilah terkait tentang Al-Quran mendahului ilmu pengetahuan. Ini yang pertama. Yang kedua, saya akan jelaskan juga. Yang kedua terkait dengan surat Yunus. Surat Yunus surat ke berapa? 10. Surat ke 10. Yang bisa jawab dapat door prize dari panitia. Ambil. Surat ke 10. Coba kita lihat surat ke 10, surat Yunus ayat 92. Ayat 92 berbunyi,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Pada hari ini kami selamatkan tubuh badanmu supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang yang akan datang setelahmu. Namun kebanyakan manusia tidak mengindahkan ayat-ayat kami, kata Allah, melupakannya. Nah, ayat ini oleh orang-orang barat itu menjadi cemoohan kepada orang-orang muslim. Coba lihat kitab suci kamu. Coba lihat di dalam surat Yunus, surat ke-10. Jangan dikira orang barat banyak belajar Al-Quran juga. Ayat 92, baca, mana buktinya? Mana badan tubuh yang diselamatkan itu? Kenapa yang tidak diterangkan kepada zaman Nabi? Karena di zaman Nabi, para sahabat tidak menanyakannya. Para sahabat sudah yakin betul apa yang diturunkan oleh Al-Quran itu diimani dengan sepenuh hati. Maka tidak muncul di dalam hadis juga. Maka di tahun 1898 oleh purbakalawan arkeolog Loret dari Prancis menemukan mayat-mayat, ini mayat-mayat, kira-kira belasan mayat yang ada di lembah, namanya lembah Al-Wadi, di sebuah lembah di Mesir itu. Karena Mesir itu dijajah oleh Inggris ya. Inggris sekutunya kan ada Prancis, Amerika gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian itu memang ditemukan di lembah itu, dan ternyata kok masih ada gitu. Dikumpulkan itu tapi tidak dibuka. Dibuka ketika Elliot Smith tahun 1907 menemukan, ya, diungkap di dalam bukunya The Mummy, The Series Mummy, ya, di situ. Nah, tapi sekedar membuka saja, tidak menggali. Nah, di tahun 1975 oleh Profesor Dr. Maurice Bucaille yang dari Prancis itu diberikan hak oleh pemerintahan Mesir di situ untuk meneliti. Nah, beliau ini adalah pakar forensik. Nah, bersama timnya menggali. Ternyata di antara belasan itu ada satu, ya, ada satu mayat yang utuh tanpa goresan. Ternyata diteliti, mayat itu mengandung kadar garam yang tinggi, luar biasa, utuh dari ujung rambut sampai ujung kuku kaki, utuh. Akhirnya beliau masuk Islam karena memang terbukti di dalam Al-Quran bahwa mayat tubuh Fir'aun itu masih utuh, dan ini menjadi pelajaran. Dan ini ditemukan oleh orang non-muslim. Apa hikmahnya? Hikmahnya kalau ditemukan oleh ilmuwan muslim, wah, ini mah klaim saja, ya kan? Karena ditemukan oleh non-muslim, semakin percayalah dia. Nah, inilah mujizat Al-Quranul Karim. Hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh Masjid Darul Muslimin rahimakumullah. Inilah Al-Quran, alhamdulillah. Al-Quran itu masih ada di sekitar kita. Lebih banyak lagi kalau kita mau menggalinya. Kalau saja ada kesempatan itu bisa. Lebih akan mengenal lagi kalau ditayangkan videonya. Saya untuk mendapatkan ini terkait tentang laba-laba itu sampai mencari, ya, di internet itu sebenarnya ini apa.
ternyata ada sebuah videonya, ya, dan video dalam bahasa Inggris, kemudian dicoba untuk diterjemahkannya dan kita mendapatkan, ya, terjemahan itu, sehingga ternyata semakin menguatkan bahwa Al-Quran ini luar biasa. Al-Quran fungsinya sebagai hudan salah satunya. Makanya di ayat pertama surat Al-Baqarah setelah alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ya, kitab ini yakni Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hudan, petunjuk. Ini pentingnya petunjuk. Kalau saya analogikan, kalau kita di tengah kegelapan malam, kemudian di situ kita disuruh pergi, berangkat tanpa ada cahaya, apa yang kita rasakan? Mungkin kita ada ketakutan, khawatir jatuh, tertabrak, terperosok, dan lain sebagainya. Tapi ketika kita punya petunjuk, ketika kita punya lentera, ketika punya ada cahaya, maka kita akan berjalan dengan yakin, sepenuh keyakinan menjalaninya itu. Begitupun sama Al-Quran sebagai petunjuk, maka orang tidak sembarangan menjalani kehidupan di dunia ini, tidak akan menerabas batasan-batasan yang ada, karena syariat itu prinsipnya adalah untuk memudahkan manusia, diberikan batasan-batasan dalam rangka untuk kemaslahatan manusia. Kenapa manusia itu menentang? Kenapa manusia itu? Nah, karena ini sifat manusia tidak hanya takwa, tapi juga memiliki sifat fujur. Ini barangkali terkait tentang Al-Quran yang selama ini kita terus mengaji dan mengkaji. Sayang sekali ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran hanya sebatas membaca saja. Tapi mestinya kita tingkatkan bagaimana Al-Quran itu bisa dipahami, sehingga bisa dijadikan pedoman dalam kehidupan kita, sampai kita akan mendapatkan manfaat dari mukjizat yang besar ini. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo, jawab ya. Iya, boleh. Terima kasih kepada Pak Jami yang telah menyampaikan materi dosen kita ini. Nama Allah Karim. Bapak Ibu yang bahagia, kita buka sesi tanya jawab. Barangkali ada yang bertanya, maka silakan. Ya. Pak Rohman, ibu-ibu, maka mau bertanya? Ya, maaf Pak Syukur. Di sini aja kan? Atau di mana? Ada di sini. Ya, jawab Pak. Tes dulu. Di sini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang berhormat Pak Ustaz Haji Kurniawan sama menanya masalah Al-Quran itu sebenarnya firman Allah yang selalu benar. Akan tetapi saya bertanya tentang keistimewaan Al-Quran. Yang pertama, kita tahap belajar Al-Quran, satu pun istilahnya pahalanya udah banyak. Apalagi kalau kita mengartikan atau dijalankan sesuai dengan kaidah Al-Quran, itu sangat cocok sekali. Dan itu fakta, di manakah caranya untuk mengkiaskan, meyakinkan secara batin untuk dijalankan kehidupan keseharian. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan bener. Silakan Pak Haji jawab. Ya, makasih Pak Syukur atas pertanyaannya. Masih belajar Pak Syukur terkait bagaimana Al-Quran ini
kita jadikan sebagai pegangan hidup dalam kehidupan kita ini. Ya, memang kewajiban kita terhadap Al-Quran itu yang pertama adalah mengimaninya. Kita mengimaninya karena beriman kepada Al-Quran, beriman kepada kitab suci itu bagian daripada rukun iman. Satu saja kita tidak mengimani dari rukun iman, maka keimanan kita akan gugur. Misalnya kita tidak beriman apa yang yang ada di dalam Al-Quran. Pokoknya kita mengimani itu, ya, 114 surat, 30 juz, 6.000 sekian ayat, semuanya kita imani. Jangan sampai sebagian diimani, sebagian tidak. Itu ya. Setelah mengimani, kita membacanya. Sayang betul kita umat Islam tapi belum bisa membaca Al-Quran dengan benar, dengan tartil. Apalagi sekarang dengan berbagai macam metode, ya, menghasilkan metode membaca Al-Quran yang mudah. Ada metode Iqra, ada metode Qiraati, ada metode Ummi, ada metode Al-Furqan, ada metode-metode yang lain dihasilkan oleh para ilmuwan sekarang ini luar biasa. Pada masa penjajahan itu sulit untuk menemukan metode membaca Al-Quran. Ketika ditanya kenapa sulit, boro-boro menggali tentang Al-Quran. Kita keluar rumah saja sudah ada dentuman suara senjata, gitu ya. Gitu sekarang sudah enak. Belajar untuk bisa membaca. Nah, modalnya itu dua, ada kemauan dan tidak malu. Ya, terkadang rasa malu inilah yang menghalangi kita untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik. Bukan masalah usia, tapi karena rasa malu itu. Maka perlu diadakan ada cara-cara tertentu terkait tentang bagaimana bisa membaca Al-Quran itu. Nah, setelah membaca itu memahami. Nah, sebelum mengamalkan itu memahami dulu. Jadi kalau mengamalkan tidak memahami yang mau akan dilakukan, khawatir tersesat, gitu ya. Memahami, bagaimana cara memahami Al-Quran? Ada dua. Yang pertama adalah membaca tarjamahnya. Kalau udah tarjamah itu kan berarti memakai bahasa kita, bahasa Indonesia. Apakah kita itu menerjemahkan sendiri? Tidak. Ada terjemahan dari Departemen Agama misalnya, ya kan? Dari orang-orang yang ahlinya, kita membaca dan penuh dengan pemahaman. Kalau kita mendapatkan keraguan, didiskusikan, ditanyakan kepada ahlinya. Kalau kita pengen lebih luas lagi, baca tafsirnya. Nah, apalagi pas sekarang ini zamannya perkembangan sains dan teknologi. Yang saya berikan, yang dua contoh itu membuktikan, ya. Kalau kita ada kajian tafsir, ada tafsir ilmi, tafsir ilmu, ada tafsir al-mawdu'i, tafsir tematik. Itu kita bisa melihat bagaimana untuk lebih mendalami ilmu-ilmu tertentu. Nah, kemudian setelah kita memahami, kita mengamalkan Al-Quran itu semampu kita. Semampu kita itu artinya apa? Nah, ada yang memaknai semampu itu ya sampai pingsan gitu istilahnya kalau orang lari di lapangan itu, gitu ya. Kalau sudah pingsan kemudian bangun lagi, itulah semampu kita, gitu ya. Seperti itu. Nah, artinya di situ ditekankan kesungguhannya untuk mengamalkan Al-Quran. Ya, setelah mengamalkan, Islam ini mengajarkan tidak hanya kesolehan pribadi, tapi juga kesolehan kolektif. Mendakwahkannya, mengkomunikasikannya, menyebarkannya. Ya, menyebarkannya. Ini
Kemudian yang berikutnya adalah menghafalkan Al-Quran. Kenapa menghafal Al-Quran itu adalah sebuah kewajiban? Bayangkan kalau kita tidak hafal misalnya surat Al-Fatihah, karena surat Al-Fatihah itu salah satu dari rukun sholat. Al-Fatihahnya tidak hafal, berarti sholatnya kurang rukunnya. Kalau rukunnya kurang, berarti sholatnya tidak sah. Nah, itu terus dari Al-Fatihah menuju ke juz 30 gitu kan ya. Nah, oleh masyarakat ada yang dihafal itu dari At-Takatsur sampai An-Nas. Kemudian ada juga dari Ad-Duha sampai An-Nas. Ada lagi juz 30, ada juz 29, 30, dan itu dilombakan. Gitu kan? Ada dilombakan tahfidz juz 29 30. Itu dalam rangka terus memotivasi orang menghafal. Dan ini merupakan tugas terhormat dari Allah SWT dalam rangka menjaga Al-Quran. Itu Pak Syukur, kita mencoba menjalani kehidupan ini bersama dengan Al-Quran seperti itu. Makanya kalau bisa Al-Quran itu terus kita bawa. Nah gitu ya. Tidak terbatas dengan lagi menjaga di warung sembako misalnya, sambil nunggu yang datang pembeli, terus tilawah ngaji. Iya kan? Terus. Dan yakinkan rezeki itu sudah ada dari Allah. Tapi kita terus dekat dengan Al-Quran. Nah ini pentingnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Cukup? Suruh jam 4:47 ada waktu 4 menit lagi. Mangga. Rahman ya Bapak Rahman. Ibu ibu enggak. Dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya terkait topik Al-Quran ini. Ada beberapa pertanyaan yang mengganjal di hati saya. Bukan mengganjal sih, lebih tepatnya saya penasaran dengan topik ini. Kan rumah saya di belakang, jadi dari masjid kedengaran kalau lagi salat jamaah. Apakah katanya wanita itu lebih utama sholat di rumah? Jika sholat di rumah dan mengikuti imam di masjid, apakah sholatnya terhitung munfarid atau jamaah? Boleh nggak sih? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa Haji? Iya. Langsung Pak Wahyu? Ya silakan. Iya. Ini luar biasa ini pertanyaan. Terima kasih pertanyaannya, dan ini umum sering ditanyakan oleh ibu-ibu, oleh remaja putri terkait tentang apakah seorang wanita itu sholatnya lebih baik di rumah, padahal di masjid itu terdengar gitu ya, sholat berjamaah. Ada rasa kerinduan pengen hadir sebenarnya di sholat berjamaah di masjid itu. Nah, kita lihat di sirahnya, kita lihat pada zaman Rasulullah, ya, itu kan rumahnya di belakang masjid gitu ya, kamarnya juga ya di sekitar situ gitu ya. Tapi di sini terkait tentang menjaganya, kalau itu bisa berbahaya atau akan timbul fitnah untuk datang ke masjid, itu lebih baik di rumah. Tapi kalau aman, saya kira di Kampung Permai ini aman, gitu kan ya. Dan kalau kondisinya aman ya diutamakan ke masjid dan berjamaah. Tapi kalau ya aman tidaknya itu kan nanti suasana hati masing-masing, ya kan? Suasana hati masing-masing, perasaan tuh kayak risih ya. Ketika
misalnya berjamaah kemudian datang di masjid ini kayaknya tidak nyaman gitu ya, maksudnya tidak bikin khusus sholatnya. Nah ini kondisi-kondisi tertentu gitu, seperti itu ya. Tapi terkait tentang berjamaahnya tetap mendapatkan keutamaan yang sama, baik laki-laki maupun perempuan, dan kita hendaknya mengejar itu. Nah oleh karena itu nanti kondisi masing-masing jangan sampai begini, ke masjid kita mempertanyakan tentang itu, tapi kalau ke mall-mall sendirian juga bebas, misalnya gitu ya. Nah kita bandingkan seperti itu. Kenapa ke mall kita tidak risau, ke pasar-pasar kita risau, sementara ke masjid kita jadi risau? Kok jadi galau begini? Gitu ya. Nah itu kembali kepada hatinya. Memang perempuan itu sholat di ruangan yang lebih, di rumah, di kamarnya, sampai bahasanya begitu ya. Saking apa? Itu dalam rangka kehati-hatiannya ya, insya Allah. Apalagi ini Ramadan, ternyata dengan berkawan itu ada motivasi gitu. Walaupun motivasinya bukan karena kawannya, karena Allah gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kita kalau bersama-sama itu terasa enak. Dan di rumah Allah ini banyak fasilitas. Fasilitas apa? Fasilitas kemudahan untuk melakukan aktivitas ibadah lainnya. Kita sunnah tidak cukup dengan qobliyah ba'diyah, dan sebelumnya ada tahiyatul masjid, kemudian baca Al-Quran. Ini fasilitas-fasilitas yang Allah berikan kepada para tamunya di rumahnya ini. Ini luar biasa gitu ya. Nah ini kita lihat secara komprehensif, tidak hanya satu sisi saja, lihat mana yang lebih bermanfaat atau banyak manfaatnya. Itu seperti itu. Nanti Allah berikan karunia akal untuk memilih. Life is choice. Hidup ini adalah pilihan, ya kan? Dan semakin dewasa, semakin matang pemikiran, semakin bijak dalam menentukan pilihan itu, insya Allah. Wallahu a'lam. Ada yang boleh dijawab? Ini kalau soalnya di rumah dihitung farid atau jamaah itu? Usahakan tetap berjamaah kalau di rumah ya. Diajak orang tuanya, saudaranya, usahakan berjamaah. Kalaupun di rumah pun berjamaah, usahakan sebisa mungkin. Dan harus ada perasaan rugi kalau munfarid itu. Maksudnya dinilai munfarid atau berjamaah? Kalau ngikutin imam di sini Pak Haji, dari rumah ngikutin imam di sini, terdengar di sana. Oh, ini berjamaah di rumah tapi. Oh, yang nggak bisa, karena ada batas-batasnya ya, ada batas-batasnya. Itu seperti itu ya. Karena ini masjid itu ada areanya ya, teritorialnya, ada teritorialnya. Nanti kalau ada yang di sana di belakang di pavilion kan masih terlihat jamaahnya. Kalau dari rumah melihat jamaah mana itu ya? Nah, gitu ya. Tidak bisa. Jangan sampai berjamaah di Masjidil Haram katanya. Nah, gitu kan seperti itu. Nah, kita konteksnya adalah masjid, ada ruangan sendiri. Ya. Jamaah di Masjidil Haram lewat YouTube misalnya gitu. Aduh. Ya, mohon maaf, mungkin itu yang bisa dijawab. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup? Pak Haji. Oh ada, Pak Haji Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertanyaan tadi, apakah termasuk berjamaah atau munfarid ketika sholat di rumah dengan cara memberi suara jamaah atau suara imam di masjid? Itu sebenarnya jawabannya sudah disampaikan pada saat fikih. Ya. Yang tadi pernah disampaikan oleh Pak Ustaz Mustafa. Pertanyaannya apakah jamaah atau tidak, baiknya tanyakan tadinya. Kalau saya
diri. Alhamdulillah, memang orangnya ada dan memang lagi sholat dan sedang melaksanakan kegiatan sholat. Tapi kalau bahasa itu mungkin ini adalah kelemahan saya, tapi adalah ini pernah dibahas dengan cara fikih, kajian fikih setiap malam Selasa. Ini mohon maaf kalau ada kekurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Enggak ditanggapi lagi. Iya, jadi kebetulan malam itu juga saya hadir ya. Jadi kaitannya masjid itu adalah ruangan yang dijadikan masjid itu seperti apa. Maka ketika di rumah di sana, itu kan tidak ada terkait dengan masjid itu, ya, secara fisik, maka itu tidak dikatakan berjamaah dengan yang di masjid. Itu seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, cukup. Sudah waktunya Ustaz. 5:51. Coba Bapak Bu ya. Ada lagi apa Mas penasaran? Oh, maka Pak Wawan. Kalau mau dijelaskan mengenai ada membawa dan membaca Al-Quran, karena ini kecil tapi Iya. Terkait tentang adab membawa dan membaca Al-Quran, ya memang kita harus risau ya. Terkadang kita, sebagian dari kita itu meletakkan Al-Quran sembarangan misalnya di lantai ya. Itu adabnya mesti diperbaiki ya, jangan sampai Al-Quran itu ada di lantai. Bahkan itu menata Al-Quran itu hendaknya paling tinggi itu Al-Quran itu. Kemudian di sub berikutnya itu tafsir misalnya, gitu kan. Terus itu ada adab-adabnya, itu terkait tentang membawa. Bahkan dulu di kampung itu membawa Al-Quran sampai di atas kepala gitu kan, untuk kalau mau mengaji gitu, atau di dekap gitu ya, di badan kita gitu. Itu menunjukkan keeratan sampai dengan Al-Quran itu seperti itu ya. Kemudian ketika membaca juga ada adabnya. Sebelum membaca itu berlindung kepada Allah ya, ada ta'awud dulu, ta'awud berlindung. Kemudian ketika ada basmalah ya dibaca basmalahnya, ketika tidak ada ya langsung saja, seperti surat Al-Bara'ah ya, surat ke-9 At-Taubah. iya, At-Taubah, surat At-Taubah itu langsung ya. Begitupun dalam imam membaca Al-Quran itu terus berlanjut sama, berlaku gitu ya. Ketika membaca ayat-ayat pilihan itu karena tidak ada basmalahnya, kita langsung ke ayatnya itu bisa gitu ya. Tapi juga ada yang mengatakan sebelum melakukan sesuatu itu membaca basmalah, akhirnya membaca basmalah juga. Nah inilah persepsi atau pemahaman seseorang yang akan menunjukkan kepada amalnya. Saya kira itu kita tidak mempertentangkan, tapi amalan itu bergantung dari pemahaman kita. Maka pentinglah pemahaman itu. Karena beramal ya, beramal itu sesudah memahami, sesudah membaca dan memahami. Ya, mungkin itu. Oh, lagi Pak Ian. Ada lagi ibu-ibu tuh. dengan berkembangnya teknologi kita sekarang sudah banyak kita itu mendapatkan Al-Quran digital. Apakah ketika membaca Al-Quran digital dengan membaca mushaf itu sama nilainya? Ya, karena posisi kita sekarang ini bisa mengatakan kalau nggak membaca mushaf itu kan lebih afdal daripada membaca digital. Terima kasih. Iya, ketika membaca Al-Quran dengan digital ya, di HP, Al-Qurannya ada di HP ya, yang selagi masih membaca ya sama ya, ataupun yang mendengarkan, yang penting ada keterlibatan ya, keterlibatan kita dalam proses membacanya gitu, ada, kita terlibat. Nah ketika kita ngantuk, nah, kita nggak dapat pahala itu gitu kan. Ketika kita ngeblank seperti itu ya, yang penting ada prosesnya gitu. Tapi diutamakan itu pakai mushaf. Bahkan para
para sahabat itu ketika Ramadan, bahkan di mulai bulan Rajab, Syaban, itu walaupun sudah menghafal Quran, itu interaksinya dengan mushaf, dengan membacanya. Keutamaan dengan mushaf itu luar biasa. Itu ada bedanya. Yang dirasakan itu ada bedanya. Ya. Itu mungkin yang saya baca seperti itu. Ya, tapi tetap ya, membaca dan mendengarkan sama mendapatkan rahmat dari Allah, artinya dapat pahala yang sama, yang penting keterlibatan kita. Ada ibu-ibu. Ada lagi? Oh, ada. Nah. Waalaikumsalam. Untuk perempuan, seperti pernah dengar itu, kalau untuk perempuan kan membaca apa itu sebaiknya sir gitu, tidak, suara itu tidak keluar gitu. Apakah itu tidak bagian dari dakwah, misalnya biar kerja atau gimana, tetangga gitu. Sepanjang sepengetahuan saya memang harusnya sir gitu kan untuk perempuan. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, untuk Al-Quran, kalau misalnya yang kondisinya sudah robek atau yang sudah tidak lengkap halamannya gitu kan, sebaiknya diperlakukannya seperti apa? Kan kadang kita pernah ngomongin misalnya masa dibungkus harga itu apa gitu. Nah, bagaimana cara memperlakukan kondisi Al-Quran yang sudah tidak terpakai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama tentang membaca sir atau jahar keras. Ini juga yang pernah diperbincangkan di grup DKM kita di sini. Tentunya jawaban kita yang bijak ya. Sewaktu kecil itu rumah jauh ya, sekitar 50 meteran ya, ada suara orang yang mengaji, suara perempuan itu. Tapi malahan saya merasa berterima kasih ya, senang mendengarkannya tuh. Senang waktu kecil itu, seperti suara apalagi di musola kayak tawon gitu suaranya tuh ya, dan semuanya mengaji gitu. Itu saya merindukan sekali, daripada di masjid itu sepi gitu. Ada ya seperti itu. Ini kan pribadi ya, yang penting kan tidak mengganggu sebenarnya ya. Mengganggu siapa? Mengganggu yang sholat, bukan mengganggu orang yang sedang ngobrol gitu ya. Orang yang sholat wajib maupun sholat sunnah. Karena dengan bersuara kita mengaji itu ternyata ada semacam apa ya, ada zat apa mungkinnya, kalau di dunia kesehatan bisa jadi gitu ya, itu pikiran jadi tenang gitu ya, badan tuh merasa ringan gitu ketika membaca itu. Coba aja dalam waktu beberapa saat gitu, perubahan dalam tubuh kita itu akan nyata gitu. Ketika baca satu halaman, di halaman berikutnya itu akan ada ketenangan dengan kita mendengarkan dari Al-Quran yang kita baca sendiri gitu, seperti itu ya. Saya kira terkait itu nanti kita lihat suasananya, konteksnya ya. Kalau tidak mengganggu orang lain, usahakan keluar suaranya ya, keluarkan gitu. Apalagi itu sesuai dengan aturannya. Yang bikin sesak gitu kan, karena belum sesuai itu dengan aturan gitu. Yang panjang dibaca pendek, yang pendek dibaca panjang, yang makhrajnya harusnya seperti ini, hak huruf tidak dipenuhi gitu. Terkadang itu ya kan yang bikin terkadang dada itu sesak gitu, seperti itu. Nah, tapi kita maklum karena ini adalah proses belajar. Dan terus karena memang proses belajar itu terus ada perbaikan gitu. Nah, bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang biasa mengeluarkan suaranya, yang penting tadi tidak mengganggu yang lain, enggak apa-apa, itu bagus ya, karena ada pengaruh juga bagi tubuh kita ya, untuk kesehatan. Insyaallah. Kenapa itu dikatakan asyifa misalnya kan, sebagai obat? Salah satunya itu diantaranya bacaan kita itu bikin tenang. Bahkan orang-orang yang mau sakaratul maut aja juga nggak ada ngaji kan
Jika dibaca Yasin gitu kan tidak mengganggu, itu malah bikin tenang. Dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua kaitannya dengan Al-Quran yang sudah rusak. Ya, saya kira di sini ini banyak Al-Quran yang masih utuh. Ya, kalaupun khawatir mau dihanguskan misalnya, khawatir ada perasaan dosa gitu ya, disimpan aja lah, disimpan di tempat yang mungkin tidak terlihat dulu, ya kan, karena masih banyak Al-Quran yang utuh yang masih bisa dimanfaatkan oleh jamaah gitu. Seperti itu saja. Jangan sampai tadi Al-Quran dijadikan bungkus misalnya, aduh itu sebentar, ada yang tercecer aja kita ambil lah, ya. Kita muliakan, karena insya Allah Allah akan memuliakan kita karena dengan Al-Quran itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu. Ya, cukup Bapak ya, karena udah jam 6 kita akhiri nanti kuis subuh kita. Terima kasih Pak Haji Fahmi yang telah memberikan jawaban-jawabannya. Semoga puas. Amin. 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 Baik Bapak semuanya, kita akhiri kuliah subuh kita ini dengan sama alhamdulillah dan doa majelis. Alhamdulillah alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dilanjutkan dengan salat syuruk.